Biologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari terkait faktor biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda mati. Namun, dalam sistem biologi ini terdapat makhluk yang memiliki dua sifat tersebut atau yang dikenal sebagai peralihan. Makhluk hidup ini tidak dapat memperbanyak diri tanpa keberadaan makhluk yang ditumpangi atau biasa kita sebut dengan inang. Ada yang bilang bahwa makhluk ini adalah agen pembawa evolusi yang membuat kita belajar dari kondisi perubahan alam sekitar. Makhluk ini dinamakan virus. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa dia tidak sendirian. Selain virus, dalam dunia biologi ada yang dinamakan virus satelit, viroid, viropek, dan prion. Mereka semua memiliki sifat yang tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama berperan sebagai agen infeksi. Jadi, hari ini kita akan belajar bersama tentang mengenal dunia virus dalam biologi. Oke. Menurut buku Molecular of Cell Biology edisi keempat yang ditulis oleh Harvey Lodis dan kawan-kawan, virus adalah sebuah parasit kecil yang tidak dapat melakukan reproduksi dengan sendirinya. Dia biasa menginfeksi makhluk hidup bersel atau menjadikan inangnya. Inang virus terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, protozoa, dan hewan bersel lainnya. Ketika melakukan proses infeksi, virus memanfaatkan sel inang sebagai pabrik untuk memproduksi virus baru, sehingga sel yang terinfeksi akan mengalami kehancuran. Tetapi tidak selalu seperti itu. Terkadang dia akan berdiam diri di dalam sel inang tersebut hingga pada suatu saat dia akan keluar dari sel tersebut. Virus hanya memiliki salah satu jenis materi genetik yang berupa DNA saja atau RNA saja. Asam nukleat yang dimiliki yaitu berbentuk single dan double. Keseluruhan dari partikel virus disebut dengan virion. Virus yang paling sederhana, dia hanya mengandung RNA atau DNA yang mengkode 4 protein saja. Namun, virus yang kompleks mampu mengkode sekitar 100 hingga 200 protein. Virus mengalami siklus perbanyakan atau replikasi yang terdiri dari atas dua macam yang disebut litik dan lisogenik. Siklus litik yang terjadi pada sel inang pada akhirnya dia akan menghancurkan sel inang itu sendiri. Sedangkan lisogenik biasanya virus akan berdiam diri atau berintegrasi materi genetiknya pada sel inang tersebut, menunggu kondisi yang tepat sehingga dia akan melakukan penghancuran terhadap sel inang tersebut. Menurut keterangan yang berasal dari website virology.ws, istilah virus satelit dalam kajian virologi mengacu pada agen subvirus atau bentuknya itu lebih kecil dari virus. Entitas ini atau makhluk ini dapat menginfeksi inangnya dengan bantuan virus lain atau yang disebut dengan virus penolong atau helper. Virus satelit tersusun atas DNA atau RNA yang berbentuk single strain. Inang dari virus satelit yaitu sel manusia, hewan, bakteri, dan tumbuhan. Virus satelit ini memiliki kapsid. Nah, jadi contoh dari virus satelit pada tumbuhan yaitu Satellite Tobacco Necrosis Virus atau biasa disingkat dengan STNV. Pada manusia, kasus yang melibatkan virus satelit ini juga ditemukan yaitu pada infeksi hepatitis D. Virus tersebut melakukan koinfeksi atau infeksi yang terjadi secara bersamaan dengan hepatitis B
sehingga akan memperparah terjadinya penyakit sirosis pada hati yang bersifat kronik. Namun, hingga saat ini penyebab koinfeksi tersebut dan yang menghasilkan penyakit hati yang kronik itu masih belum diketahui. Terkadang beberapa peneliti juga menggunakan istilah virus satelit ini dengan sebutan lain, yaitu virusoid. Tetapi saya sendiri masih belum paham atau belum mengetahui secara pasti mengapa terdapat dua istilah dengan definisi yang mirip. Ya, mungkin teman-teman bisa membaca nanti. Namun, baru-baru ini juga dikenal virus satelit yang kinerjanya justru menghalangi aktivitas virus helper saat melakukan replikasi dalam sel inang. Agen tersebut dinamakan virophage. Ya, jadi definisi virophage dan virus satelit hingga saat ini masih kontroversial serta masih tumpang tindih dan masih dalam tahap penelitian. Sebuah penelitian yang terbit pada sekitar tahun 2000-an di jurnal Nature yang ditulis oleh Bernard Lasocla dan kawan-kawan merupakan sebuah awal dari pengenalan istilah yang disebut virophage dalam bidang virologi. Meskipun hingga saat ini kita juga masih jarang dengar atau bahkan tidak mendengar sama sekali istilah dari virophage ini. Virophage ditemukan berinteraksi dengan virus yang menginfeksi amoeba, yaitu amobanya jenis virus yang menginfeksi amoeba itu berjenis Actamoeba polyphaga mimivirus atau APMV. Biasa istilah mudahnya itu giant virus mimivirus. Ya. Virus ini tergolong giant virus atau yang disebut dengan virus raksasa. Ketika virophage masuk ke dalam sel amoeba bersama dengan mimivirus, ia akan menghambat replikasi dari mimivirus dan meningkatkan survival pada sel amoeba tersebut terhadap infeksi mimivirus. Namun, fenomena tersebut hingga saat ini masih dalam tahap penelitian. Ya, jadi silakan teman-teman untuk membaca beberapa artikel penelitian terkait koinfeksi dari virophage dengan giant virus itu di beberapa jurnal seperti Nature, kemudian Springer dan lain sebagainya. Jenis virophage pertama yang ditemukan yaitu Sputnik. Ya, jadi mirip nama-nama Rusia ya teman-teman ya. Virophage ini memiliki genom yaitu berupa double strain DNA. Jadi gennya itu DNA. Hingga saat ini penelitian tentang virophage itu masih terus dilakukan. Ya, jika teman-teman ingin berminat mempelajarinya, dapat mengakses di Google dengan memasukkan kata kunci Journal of Virophage pada kolom pencarian. Pada tahun 1971, seorang peneliti di bidang patologi tanaman bernama Theodor Diener menemukan partikel infeksius yang tidak bersel atau bersifat aseluler yang disebut dengan viroid. Viroid tersusun atas materi genetik pendek yaitu berupa single strand RNA, dan materi genetik ini berbentuk sirkuler. Tidak seperti virus satelit, viroid tidak memiliki kapsid. Ya. Viroid berukuran lebih kecil dibanding dengan virus, dan viroid ini dapat mereplikasi dirinya sendiri dalam sel inang. Viroid kebanyakan dapat menginfeksi, kebanyakan ditemukan ketika dia menginfeksi tumbuhan, misalnya kentang. Viroid yang terdapat pada tumbuhan kentang dinamakan potato spindle tuber viroid atau PSTV. Ya. Dampak yang ditemukan, dampak ditimbulkan oleh infeksi viroid ini yaitu gangguan pertumbuhan terhadap tanaman yang diinfeksinya. Namun hingga saat ini viroid yang menginfeksi manusia itu masih belum teridentifikasi atau ditemukan. Pada tahun 1982,
seorang peneliti dalam bidang kedokteran yaitu Stanley Prusiner meneliti penyakit Scurvy atau penyakit pada domba dan menemukan partikel protein agen infeksius yang menyebabkan terjadinya penyakit itu. Protein tersebut dinamakan prion. Dia juga dapat melakukan perbanyakan sendiri di dalam sel inang tersebut. Agen infeksius ini sangat unik karena tidak memiliki materi genetik yang terdiri atas DNA atau RNA, melainkan hanya sebuah protein agregat tanpa memiliki pembungkus juga. Protein prion ini sebenarnya terdapat pada sel sehat, namun dapat menjadi infeksius karena disebabkan salah satunya akibat dari mekanisme mutasi. Penyakit ini juga dapat menyerang manusia, salah satunya yang disebut dengan kuru. Sebagai contoh, beberapa suku yang sering melakukan ritual kanibalisme dapat terjangkit penyakit ini.